Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam program Renungan Harian Keluarga hari Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024 bersama dengan saya Pendeta Linda Mende STH. Saudara-saudaraku, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati. Dan saat ini mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita meminta tuntunan Roh Kudus kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang luar biasa berkarya dalam kehidupan kami. Di saat ini mengawali kegiatan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami rindu untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan dalam ibadah perenungan harian keluarga di saat ini. Dan oleh karena itu Bapa, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya roh hikmat daripadamu menguasai hati pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu, dan juga melakukannya, mewujudkannya melalui perbuatan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan Yesus, berfirman-Lah karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan dalam perjanjian baru, dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Sekali lagi, Filipi pasal 3, ayat 13 dan ayat ke-14 berkata demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya menjadi pembaca dan pendengar firman, tapi senantiasa kita mewujud nyatakan firman itu dalam perbuatan kita setiap hari. Tema perenungan kita di saat ini yakni berlari menuju panggilan surgawi. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kehidupan sebagai orang Kristen pasti memiliki tujuan, dan yang utama ialah hidup yang memuliakan Tuhan Allah. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa ada orang termasuk kita sebagai orang Kristen yang membangun hidup dengan tujuan agar dapat memiliki kehidupan yang sejahtera dari segi materi atau kekayaan yang dapat membawanya pada kehidupan yang menyenangkan dan tidak boleh miskin, apalagi sampai dikatakan susah. Artinya bahwa menjadikan hidup yang materialistik sebagai tujuan hidup sebagai orang percaya. Oleh karena itu, untuk hal ini ada banyak orang yang dengan sangat gigih melakukan apa saja, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal yang diinginkannya. Namun, saudara-saudaraku, sangat disayangkan ada di antara mereka yang harus melakukan usaha yang tidak terpuji, misalnya dengan mencuri, menipu orang lain, korupsi, bahkan menjatuhkan orang lain, memfitnah orang lain, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberi gambaran tentang kehidupannya bahwa dahulu sebelum dia menjadi milik Yesus Kristus, ia juga menginginkan sesuatu yang dapat menjamin kepuasan dirinya secara lahiriah. Namun sekarang ia membangun suatu tujuan hidup yang baginya sangat berarti, yaitu memperoleh hadiah panggilan surgawi dalam Yesus Kristus. Dan untung sampai pada tujuan ini, Paulus harus berjuang dengan iman yang sungguh-sungguh, seperti yang dia katakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Artinya tidak lagi memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat, melainkan berlari-lari kepada tujuan yang maksudnya tidak memikirkan lagi hal-hal yang menyangkut popularitas, ketenaran, kekayaan materi,
melainkan dia terus berjuang dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus, meskipun dia harus menderita. Bahkan menyertakan penderitaannya itu sebagai bagian untuk menggenapi dalam dirinya apa yang kurang dari penderitaan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, seperti yang dinasihatkannya kepada jemaat di Kolose, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Kita lihat dalam Kolose 1 ayat yang ke-24. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita telah menjadi pengikut dan murid Yesus Kristus. Ada yang baru beberapa waktu lamanya, dan ada yang sudah sejak lahir. Untuk itu, melalui firman Tuhan di saat ini, kita semua terpanggil untuk mengevaluasi kehidupan iman kita. Tidak usah melihat atau mengevaluasi iman orang lain, tapi pribadi kita sendiri, sambil bertanya dalam diri masing-masing, apakah kita masih dalam barisan orang-orang yang berlari menuju panggilan surgawi, ataukah kita hanyalah sebagian orang yang hanya menyatakan diri percaya pada Yesus Kristus, tetapi tidak mendapatkan manfaat, terutama mendapat hadiah panggilan surgawi, sebab hidup dan imannya tidak pernah ikut dalam penderitaan untuk memuliakan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita benahi hidup kita dengan beriman dan membangun semangat untuk memuliakan Yesus Kristus, serta selalu ikut serta dalam kesaksian dan pelayanan gereja, meskipun harus menderita karena mengorbankan segala sesuatu untuk kemuliaan Yesus Kristus, serta bersama dengan semua orang yang percaya berlari menuju panggilan surgawi itu, yaitu keselamatan kekal yang disediakan Yesus Kristus Tuhan bagi kita. Dan sekali lagi, kita harus melihat contoh dari Paulus, melupakan apa yang terjadi di belakang, karena masa lalu tetaplah masa lalu, dan biarkannya masa lalu itu jadikan pelajaran, agar supaya kehidupan kita di masa kini dan di masa depan akan lebih baik dan hidup dengan sesuai dan seturut dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Kristus, amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Kau bagikan bagi kami di saat ini. Firman yang mengingatkan kami untuk mempersiapkan diri untuk berlari-lari mengejar hadiah surgawi, yaitu keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus, bukan mengejar hadiah-hadiah duniawi yang bersifat materialistik, yang bersifat fana. Tetapi firman Tuhan mengajar kami untuk hidup beriman kepada Tuhan, memelihara iman kami di dalam Yesus Kristus, agar kami boleh meraih, mendapatkan hadiah surgawi daripada Allah Bapa. Ya Tuhan kami, ya Yesus Kristus, saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu, jemaat Gemi Maranatha Paslatan, diberkati setiap perangkat pelayanan yang ada, hamba-hamba Tuhan yang ada, para pendeta, penatua dan diakin kolom 1 sampai kolom 27, ketua-ketua komisi BIPRE yang ada, bersama dengan anggota-anggota komisi yang ada, komisi-komisi kerja, motivator-motivator kolom yang ada, bahkan juga seluruh anggota jemaat yang ada. Diberkati Tuhan dalam tanggung jawab panggilan iman pelayanan ini. Mampukan kami semua sebagai gereja-Mu untuk bekerja bersama-sama melayani-Mu lewat gereja Masih Injili di Minahasa. Kiranya Tuhan, kami memiliki hati sebagai hamba dalam melayani Engkau melalui gereja-Mu ini. Tuhan kami Yesus Kristus, diberkati juga tim multimedia yang terus memberi diri dalam kepelayanan di Jemaat Gemi Maranatha Paslatan. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan mampukan mereka untuk menjalankan tanggung jawab pelayanan yang ada. Diberkati mereka, apa yang menjadi harapan mereka, kerinduan mereka, sehat kuatkan mereka.
bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Diberkati Tuhan selalu, dilimpahkan berkat bagi kehidupan mereka. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, diberkati juga senantiasa program Renungan Harian Keluarga dari Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Kiranya program ini dapat menjangkau banyak orang dan semakin banyak orang yang terberkati lewat tayangan-tayangan yang ada di channel YouTube kami ini. Tuhan berkati kami semua, mampukan kami untuk menjalankan panggilan iman kami melalui media digital ini. Tuhan Yesus tolong kami semua dalam kerja pelayanan ini. Ya Tuhan kami, ya Allah kami berdoa bagi siapapun yang menyaksikan, menonton tayangan Renungan Harian Keluarga saat ini. Mereka yang lemah iman dikuatkan, mereka yang sakit disembuhkan, dipulihkan, mereka yang bergumul, Tuhan tolong mereka, berikan solusi bagi mereka, kuatkan mereka. Mereka yang berduka dihibur Tuhan, mereka yang kehilangan pengharapan, Tuhan karuniakan kasih-Mu sehingga mereka menikmati lagi pengharapan di dalam kasih-Mu. Mereka yang bergumul dalam pendidikan mereka, penyelesaian studi mereka, Tuhan taruhkan hikmat kebijaksanaan daripada semangat belajar yang tinggi, semangat untuk menyelesaikan studi mereka sehingga mereka boleh menggapai, meraih cita-cita harapan mereka. Ya Tuhan kami, ya Yesus Kristus, bagi mereka juga yang bergumul antara suami istri, hubungan yang mulai retak antara mereka, Tuhan Engkau hadir, kekuatkan mereka. Tali kasih yang berdasar pada kasih Allah menjadi dasar kehidupan rumah tangga mereka. Maka Tuhan tidak mengizinkan perceraian terjadi, maka Tuhan menguatkan mereka untuk memiliki hati yang mau saling menerima satu sama lain, hati yang saling mengampuni, sehingga ada pemulihan dalam kehidupan keluarga mereka, dan mereka boleh bertumbuh bersama lagi dalam kehidupan keluarga yang anak-anak yang broken home. Tuhan Kau lawat mereka, peluk mereka dengan cinta kasih-Mu, berikan kehangatan rumah bagi mereka lewat kuasa kasih-Mu. Hadirkan orang-orang yang mampu untuk memberikan mereka kemampuan, ketenangan, dan cinta dalam menjalani waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus tolong mereka semua. Mereka yang putus sekolah, Tuhan Engkau mampukan mereka untuk menata masa depan mereka. Mereka yang sementara studi, Tuhan tolong mereka, mampukan mereka hikmat daripada-Mu, kepandaian, kepintaran, keahlian. Tuhan karuniakan bagi mereka sehingga mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka sebagai pelajar, sebagai mahasiswa. Bagi mereka yang sudah bekerja, diberkati pekerjaan mereka sehingga berkat mengalir dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang mencari pekerjaan, dibukakan lapangan pekerjaan. Kiranya berkat mengalir seperti air di sungai yang tak berkesudahan, boleh menjadi bahagian saudara-saudara kami yang rindu untuk bekerja. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, apapun yang menjadi gumul kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Tuhan Yesus menolong kami. Tuhan Yesus adalah sumber segala berkat, sumber segala pengharapan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa kami berdoa mengucap syukur bermohon kepada-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah Renungan Harian Keluarga di saat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share setiap tayangan-tayangan yang ada di channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Dan sehingga semakin banyak orang yang akan terberkati lewat tayangan-tayangan yang ada di channel YouTube kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.